Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Destiana Arobi. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi tugas akhir konsep dasar sejarah dengan dosen pengampu Ibu Saktian Dwi Hartantri, MPD. Jejak historis masyarakat Indonesia bisa diperoleh dari peninggalan sejarah yang ditemukan di berbagai wilayah. Dari temuan-temuan tersebut dapat diketahui berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat Indonesia. Apakah tradisi tersebut lahir pada masa praksara atau pada masa aksara? Periodisasi masyarakat Indonesia masa aksara. Apa kalian tahu masa praksara itu apa? Baik, aku akan jelaskan. Masa praksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pra dan aksara. Kata pra memiliki arti sebelum ada aksara yang berarti tulisan. Jadi yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal bentuk tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leko artinya tulisan. Dari kehidupan masyarakat zaman praaksara, kita mendapatkan warisan berupa alat-alat dari batu, tulang, kayu, dan logam serta lukisan pada dinding-dinding gua. Pada masa lampau, hanya meninggalkan jejak-jejak tersebut yang menjadi informasi yang dapat dijadikan bahan penulisan sejarah dan akan disampaikan dari generasi dan generasi atau menyampaikan informasi secara turun-temurun. Jadi jejak historis itu ada dua, yaitu jejak historis berwujud benda dan jejak historis berwujud tulisan. Hasil budaya atau tradisi masa kuno. Yang pertama ada tradisi manusia hidup berpindah atau bisa disebut zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah Pithecanthropus. Mereka hidup dari mengumpulkan makanan atau food gathering, hidup di gua-gua, masih tampak liar, belum mampu menguasai alam dan hidup tidak menetap. Tempat hidup mereka berada di tepi sungai, gua, gunung, ataupun lembah dan belum menetap. Manusia pada zaman ini masih mengikuti alam yang dapat menyediakan makanan, terutama binatang buruan. Yang kedua, peningkatan hidup manusia memasuki hidup setengah menetap atau semidescenter atau juga zaman Mesolitikum. Pada zaman Mesolitikum, masyarakat sudah banyak mengalami kemajuan hidup. Mereka telah mengenal kehidupan dengan kelompok kecil karena kebiasaan hidup mereka yang berpindah-pindah atau nomaden. Meskipun kehidupan masih sederhana, mereka sudah mengenal pembagian tugas di mana kaum laki-laki berperan untuk mencari makanan atau berburu dan kaum perempuan tugasnya untuk mengurus anak dan serta mengumpulkan buah-buahan dari hutan. Yang ketiga, tradisi manusia zaman hidup menetap atau bisa disebut juga zaman Neolitikum. Masyarakat pada zaman Neolitikum sudah mempunyai kehidupan yang teratur, bahkan membentuk sebuah desa. Masyarakat sudah memiliki pemimpin dengan pemilihan pemimpin yang berdasarkan pada prinsip primus inter pares, di mana pemimpin dipilih di antara anggota kelompoknya yang memiliki kelebihan, baik kelebihan fisik maupun kelebihan dalam keahlian lain. Yang keempat, ada tradisi manusia pada zaman Megalitikum.
Pada zaman ini, masyarakat sudah bisa membuat benda atau alat dari batu besar seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Pertama, menhir adalah tugu batu besar tempat roh nenek moyang banyak ditemukan di Sumatera Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan. Dolmen merupakan meja batu besar atau altar yang biasanya digunakan sebagai tempat pemujaan. Dolmen banyak ditemukan di Jawa dan Madura, sedangkan sarkofagus adalah kuburan berbentuk peti dari batu besar banyak ditemukan. Yang kelima, tradisi zaman perundagian. Periode masa ini juga disebut dengan masa perundagian karena dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Masyarakat pada masa ini mempunyai kepercayaan menyembah roh nenek moyang. Lalu zaman ini juga mempunyai benda-benda peninggalan yaitu nekara, kapak corong, dan arca perunggu. Dan yang keenam, ada peninggalan manusia masa praaksara. Pada masa prasejarah tidak meninggalkan tulisan, akan tetapi meninggalkan benda-benda dan alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Artefak tersebut berupa batu, tanah liat, dan perunggu. Secara umum, peninggalan bersejarah zaman praksara dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman batu dan zaman logam atau besi dan perunggu. Berikutnya, ada ciri-ciri masyarakat praksara. Setelah masyarakat praksara datang dan menetap di Nusantara, mereka meninggalkan tradisi yang diwariskan kepada masyarakat hingga sekarang. Contoh tradisi yang diwariskan nenek moyang dan masih tetap lestari sampai saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kemampuan berlayar. Kemampuan ini dikembangkan di Nusantara karena cocok dengan keadaan geografis Nusantara yaitu kepulauan. Salah satu perahu peninggalan nenek moyang yaitu perahu bercadik. Yang kedua, kemampuan bersawah. Sistem persawahan mulai dikenal bangsa Indonesia sejak zaman Neolitikum. Sistem irigasi dalam bercocok tanam digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan darah, yang membuat pemantangan dan saluran air. Cara ini menjadi dasar pembuatan terasering. Yang ketiga, mengenal astronomi. Masyarakat menggunakan ilmu astronomi untuk mengenali musim, digunakan untuk petunjuk arah dalam berlayar, atau menggunakan bintang biduk selatan dan bintang pari untuk menentukan arah selatan. Kemampuan astronomi masyarakat telah mengantarkan mereka berlayar ke barat sampai di Pulau Madagaskar, ke timur sampai Pulau Paskah, ke selatan sampai Selandia Baru, dan utara sampai ke Kepulauan Jepang. Keempat, sistem Mokopat. Sistem Mokopat adalah suatu kepercayaan yang didasarkan pada pembagian 4 penjuru arah mata angin, yaitu utara, timur, selatan, dan barat. Sistem Mokopat dikaitkan dengan pendirian bangunan, kota atau pemerintah, alun-alun, tempat pemujaan, pasar, dan penjara. Mempunyai kemampuan dan kekuatan secara magis. Kelima, kesenian wayang. Kesenian wayang pada awalnya berangkat pada pemujaan roh nenek moyang. Semula wayang diwujudkan sebagai boneka nenek moyang yang dimainkan oleh dalang pada malam hari. Boneka kemudian diganti dengan bentuk tokoh cerita Mahabharata. Fungsinya pun beralih sebagai pertunjukan wayang dan penontonnya melihat dari depan tirai. Dan yang terakhir yaitu keenam, peraturan masyarakat. Nenek moyang kita hidup berkelompok. Mereka bersepakat untuk hidup bersama, hidup gotong royong dan demokratis.
Mereka memilih seorang pemimpin yang dianggap dapat melindungi masyarakat dari berbagai gangguan. Yang C. Periodisasi masyarakat Indonesia masa aksara. Bangsa Indonesia mulai memasuki masa aksara atau zaman sejarah sekitar abad ke-5 Masehi. Sebelumnya, nenek moyang dari bangsa Indonesia atau yang disebut Deuteru Malayu yang datang pada tahun 500 Masehi membawa pengaruh peradaban yang lebih maju daripada pendahulunya. Pengaruh perkembangan masyarakat antara lain, yang pertama, dalam bidang pemerintahan, mereka menganut asas demokrasi melalui musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin mereka. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya ekonomi barang atau yang disebut dengan barter. Hidup gotong royong dalam bidang pertanian, berkelompok, dan semua hak milik digunakan bersama. Yang ketiga, kepercayaan nenek moyang kita adalah animisme dan dinamisme. Dengan adanya keadaan alam yang terdiri dari banyak pulau memaksa masyarakat harus bisa mengembangkan kemampuan berlayar. Akhirnya muncul perdagangan antar pulau dan berkembang menjadi perdagangan antar negara. Yang keempat, bidang pemerintahan. Masyarakat Indonesia yang hidup berkelompok ternyata mampu berkembang secara dinamis dengan bentuk kesukuan. Yang kelima, bidang budaya. Dalam bidang budaya, pengaruh dari budaya India memberi semangat untuk berkarya lebih bagus dan terarah. Bahkan para raja dan penguasa Muali menuliskan pemerintahan mereka melalui prasasti. Hasil karya dalam bidang budaya antara lain Candi Borobudur beserta relief yang ada pada dinding candi, Kitab Ramayana dan Mahabharata versi Nusantara, Kitab Gatotkaca yang telah memuat unsur Javanisasi. Yang keenam, bidang sosial. Peranata sosial zaman Indonesia Hindu sudah teratur ditandai dengan adanya aturan untuk membina masyarakat, kehidupan masyarakatnya bersifat gotong royong. Yang ketujuh, dalam kepercayaan, nenek moyang yang sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme mulai mengenal agama Hindu dan Buddha. Meskipun masyarakat sudah memeluk agama Hindu, tetapi masyarakat masih menggunakan sesaji dalam upacaranya. Berikutnya yang D, perkembangan rekaman tertulis. Peninggalan bersejarah menjadi bahan penting untuk menuliskan kembali sejarah umat manusia. Peninggalan-peninggalan pada masa lampau menjadi bahan untuk penulisan sejarah. Peninggalan atau jejak sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada jejak historis, yaitu jejak sejarah yang menurut sejarawan memiliki atau mengandung informasi tentang kejadian-kejadian yang historis sehingga digunakan untuk menyusun penulisan sejarah. Contohnya prasasti, kitab-kitab kuno, candi, dan lain-lain. Yang kedua, jejak non-historis, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang tidak memiliki nilai sejarah, contohnya legenda dan mitos. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat masa aksara. Di Indonesia banyak sekali ditemukan prasasti yang dibuat pada masa aksara, terutama prasasti yang berkaitan dengan sejarah seorang tokoh atau raja. Prasasti biasanya terbuat dari batu dan tembaga. Berikut ini contoh prasasti yang ada di Indonesia. Yang pertama ada prasasti Kerajaan Kutai. Prasasti ini berbentuk tugu atau yupa dengan tulisan huruf Palawa dan dengan bahasa Sanskerta. Yang kedua ada Prasasti Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Kerajaan Tarumanegara ada beberapa prasasti. Beberapa prasasti dari Kerajaan Tarumanegara adalah
sebagai berikut. Yang pertama ada prasasti Ciaretan atau Ciampea, merupakan prasasti yang disertai dengan bentuk sepasang telapak kaki. Yang kedua, prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini merupakan prasasti yang terpanjang dan terpenting di antara prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya yang F, media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Media sangat diperlukan dalam menuliskan sejarah. Beberapa media dalam menuliskan sejarah pada masa lampau adalah sebagai berikut. Yang pertama, bata atau tanah liat. Misalnya ditemukan di Bugis atau Makassar. Yang kedua, batu. Misalnya Prasasti Kutai. Yang ketiga, lempeng tembaga. Misalnya Prasasti Watukura. Berangkat tahun 962 Masehi ditemukan di Belitung. Yang keempat, perunggu. Misalnya tulisan yang ditemukan di Genta Perunggu. Yang kelima, daun lontar. Misalnya kakawin karya Empu Kanwa. Yang keenam, daun nipah. Misalnya naskah Raja Dewata. Yang ketujuh, kulit kayu. Misalnya Pustaha atau buku Batak. Yang kedelapan, kayu. Misalnya prasasti kayu jati dari Indramayu berhuruf cacarakan berbahasa Cirebon kuno. Yang kesembilan, tulang hewan. Misalnya yang ditemukan di Sumatera. Yang kesepuluh, bambu. Misalnya warage Baduy digunakan sebagai alat upacara adat. Yang kesebelas, emas. Misalnya kipas upacara atau jongan dari Kesultanan Riau Lingga. Yang ke-12, daluang atau kertas saeh terbuat dari kulit batang pohon saeh. Yang ke-13, kertas. Misalnya pada buku babat Tanah Jawi karangan Raden Panji Sastrominarso. Yang terakhir, kain seperti kain simbut Baduy. Corak yang diterapkan pada kain ini berupa simbol-simbol seperti yang biasa terdapat pada waruga. Berikutnya yang G, perkembangan masyarakat masa praksara dan masyarakat masa aksara. Perkembangan masyarakat masa praksara ditandai dengan adanya perkembangan masyarakat, terutama terhadap perkembangan manusia dan alat-alat kebudayaannya. Yang A, masyarakat pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Jenis manusia yang hidup pada masa ini adalah: pertama ada Meganthropus paleojavanicus yang bisa disebut manusia raksasa dari Jawa kuno. Meganthropus paleojavanicus mempunyai ciri-ciri, yaitu berbadan tegap dengan tonjolan tajam di belakang kepala. Yang kedua, bertubuh kekar, bertulang pipi tebal, dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kuyah, gigi dan rahang besar dan kuat. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, Picanthropus erectus yang bisa disebut manusia kera berjalan tegak. Picanthropus memiliki ciri-ciri, yaitu tinggi tubuhnya kira-kira 165 sampai 180 cm, badan tegap namun tidak setegap Meganthropus, tonjolan kening tebal dan melintang sepanjang pelipis, otot kuyah tidak sekuat Meganthropus, hidung lebar dan tidak berdagu. Makanannya bervariasi tumbuhan dan daging hewan buruan. Yang ketiga, Picanthropus mojokertensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh J. R. H. von Koenigswerd pada tahun 1936 di dekat Mojokerto. Mojokertensis mempunyai ciri-ciri, yaitu
Berbadan tegap, tidak memiliki dagu, bentuk kening menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, volume otak sekitar 750 sampai 1300 cc, tulang rahang dan geraham yang cukup kuat, tulang tengkorak cukup tebal dan bentuknya lonjong. Yang keempat, Homo atau bisa disebut manusia. Fosil manusia purba jenis Homo adalah fosil yang paling muda dibandingkan fosil manusia purba jenis lainnya. Fosil Homo mempunyai dua jenis, yaitu Homo erectus atau manusia berjalan tegak dan Homo sapiens manusia cerdas atau bijaksana. Homo memiliki ciri-ciri yaitu tinggi tubuh 130 sampai 210 cm, otak tidak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Picanthropus, berat badan berkisaran antara 30 sampai 150 kg, otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut, tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu, mempunyai ciri-ciri ras Mongoloid dan Australopithecus. Bentuk fisik dan wajahnya mirip dengan manusia sekarang. Hidup sudah menetap dalam waktu yang agak lama sekitar 2-3 kali panen baru berpindah. Yang kedua, perkembangan penulisan sejarah di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Penulisan sejarah tradisional adalah penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Kemudian penulisan sejarah kolonial atau historiografi kolonial. Penulisan sejarah kolonial adalah penulisan sejarah yang bersifat Eropa sentris. Tujuan penulisan ini adalah untuk memperkukuh kekuasaan penjajah di Indonesia. Yaitu yang terakhir, penulisan sejarah nasional, historiografi nasional. Penulisan sejarah nasional adalah penulisan yang bersifat Indonesia sentris dengan metodologi sejarah Indonesia dan pendekatan multidimensional. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.